perbatasan dan penerbangan internasional secara terbatas. Yunani resmi menerima wisatawan setelah penerbangan internasional pertama tiba di Athena dan kota Thessaloniki. Pemerintah Yunani telah mencabut larangan penerbangan dari Italia, Spanyol, dan Belanda. Sedangkan penerbangan dari Inggris masih dilarang masuk. Mulai 1 Juli mendatang, pemerintah akan mengizinkan penerbangan internasional langsung ke bandara regional. Bandara di Belgia menerapkan kebijakan pengamanan baru. Berdasarkan prosedur baru, petugas bandara harus memeriksa suhu tubuh penumpang di area kedatangan dan keberangkatan. Petugas bandara juga menempatkan cairan pembersih tangan di seluruh terminal, serta memulai pengujian robot pendisinfeksi UV yang dapat membersihkan tempat tertutup seperti kamar mandi dan toko. Eropa mulai membuka perbatasan secara bertahap guna memulihkan sektor pariwisata yang terpukul selama karantina wilayah. Padahal sektor ini menyumbang hampir 10% dari perekonomian Uni Eropa dan bahkan di negara-negara Mediterania. Pemirsa, Inggris pandemi virus corona. Sementara itu, ibu kota Perancis, Paris pun mulai membuka kembali kafe dan restoran untuk santap di tempat. Warga sudah mengantre sejak pagi hari di depan pintu masuk pertokoan di sejumlah kota Inggris, dari London sampai Manchester. Sudah sekitar 3 bulan toko-toko yang menjual selain bahan pokok dilarang buka akibat pandemi virus corona. Dan kini pemerintah Inggris mengizinkannya kembali buka. Begitu pintu toko dibuka, kegembiraan sulit diredam. Warga Inggris boleh berbelanja lagi di mal, tapi dengan sejumlah persyaratan. Harus membersihkan tangan sebelum masuk, mengikuti jalur masuk satu arah, menjaga jarak antar orang sekitar 2 meter, hingga sistem pembayaran hanya non-tunai di sejumlah toko. Mendorong warga agar berbelanja lagi menjadi penting untuk pemulihan ekonomi Inggris yang menyusut sampai 1/4 pada Maret dan April lalu. Di Paris, Prancis, kafe dan restoran mulai membuka pintu bagi pengunjung untuk bersantap di tempat. Sebelumnya, kafe dan restoran di Paris yang masuk zona oranye hanya melayani pesanan untuk dibawa pulang. Berbeda dengan provinsi-provinsi hijau dengan sirkulasi virus relatif rendah. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengizinkan pelonggaran pembatasan sosial menjadi lebih awal 1 pekan daripada yang direncanakan sebelumnya. Amerika Serikat saat ini mencatat jumlah kasus infeksi virus corona tertinggi di dunia, yaitu lebih dari 2,1 juta orang. Ini membuat kebutuhan ventilator meningkat, ditambah lagi kekhawatiran wabah gelombang kedua. Mesin untuk membantu pasien bernapas menjadi senjata utama bagi tenaga medis dalam memerangi COVID-19. Dr. Mario Molina, anggota Dewan Breathe Direct di California, Amerika Serikat, menjelaskan yang dilakukan ventilator adalah mengambil alih sebagian fungsi paru-paru. Ketika bernapas, dada mengembang dan udara tersedot ke dalam paru-paru. Ventilator dapat mendorong udara ke dalam paru-paru. Tenaga kesehatan harus mengendalikan volume dan tekanan udara yang masuk. Dr. Mario dan timnya di California adalah salah satu tim yang sibuk mempersiapkan peningkatan permintaan ventilator. Amerika Serikat saat ini mencatat kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di dunia, yaitu 2.182.000 lebih. Di antara jumlah itu, sekitar 880.000 pasien sembuh dan sekitar 118.000 pasien meninggal dunia. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa,